mengawali acara pada siang hari ini, kami selaku panitia akan menayangkan video profil Pondok Pesantren Kader Al-Zikro Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya sebagai pengasuh dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Zikro. Nama Al-Zikro diambil dari nama Al-Quran, karena kami menyadari Al-Quran adalah mau'izatun min rabbikum, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga syifa'ul lima fis sudur, obatnya hati. Al-Quran juga hudan dan Al-Quran juga rahmah. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Zikro telah mengirim beberapa alumninya ke pondok pesantren yang ada di Timur Tengah. Harapannya bisa meraih ilmu pengetahuan lain yang lebih luas. Mari bergabung di Pondok Pesantren Al-Zikro untuk belajar Al-Quran sebagai induknya ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu sambutan yang pertama akan langsung disampaikan oleh pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Zikro Banyuwangi kepada Romo Yai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan kami bangga karena dalam waktu yang sangat singkat pertemuan langsung ada acara di pondok pesantren. Beliau bersedia hadir di pondok pesantren, bertemu dengan sahabat-sahabat FKBPI dan juga dengan santri Al-Zikro, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Wisnu Prastyo Budi. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau pernah menjadi Pangdam 5 Brawijaya di era tahun 2019 dan kemudian pindah ke Mabes. Setelah Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal. Sekarang beliau adalah Komisaris Utama
suatu perusahaan milik Bapak kita, Bapak Presiden Prabowo. Jadi beliau hadir ke Banyuwangi dalam acara kegiatan Nurul Waton dan juga kegiatan Akhirus Sanah di Pondok Pesantren Mambaul Huda Tegal Delimo, mewakili Bapak Letnan Jenderal Agus yang mendapatkan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah beliau sekali lagi bersedia hadir di Pondok Pesantren Adzikra. Baik, agar tertib, sebelum saya mulai agar ya kursi yang kosong diisi. Bapak Jenderal yang saya hormati, pondok ini berdiri dengan berkeinginan untuk mencetak kader. Sehingga Pondok Adzikra ini diberi nama Pondok Pesantren Adzikra atau Pondok Pesantren Kader. SMP-nya disebut SMP Kader, aliyahnya juga aliyah kader. Ada 7 slogan di pondok pesantren ini, Pak Jenderal. Pertama, terpelajar. Kedua, terdidik. Ketiga, terlatih. Keempat, teruji. Kelima, terarah. Keenam, terjaga. Dan yang terakhir adalah terawasi. Sehingga santri-santri Adzikra adalah santri-santri yang targetnya bisa jadi pelajar yang terdidik, yang terlatih. Alhamdulillah, kalau jenderal yang datang itu insya Allah lengkap 7 slogan ini pernah dialaminya, dan insya Allah pula beliau bukan hanya terlatih tapi pelatih, bukan hanya terdidik tapi pendidik, bukan hanya teruji tapi penguji. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian ada rumus untuk sampai kepada puncak kader, Pak Jenderal. Santri harus mempunyai 7M. Yang pertama, santri harus membaca. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, memikirkan. Yang keempat, yaitu memahami. Yang kelima, selain memahami, dia harus mau menulis. Nah, ini yang menulis ini. Jadi dia harus mengucapkan, yang kelima. Yang keenam, menulis. Dan yang terakhir adalah mengamalkan. Alhamdulillah, santri yang sudah kelas 3 SMP di sini sudah membuat karya tulis ilmiah, Pak Jenderal. Sahabat-sahabat yang saya hormati dari FKPPI, pengurus yang hadir tidak bisa maksimal karena memang waktunya sangat mendadak. Kiai Mahbub yang hadir pada kesempatan ini, saya WA setengah 12, Jenderal. Rumahnya jauh dari sini, Jenderal. Perjalanan harus 1 jam. Dan Pak Khalili, Pak Andi, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, tadi ada satu kalimat dari beliau saat pidato Tegal Delimo. Kemudian saya menunjukkan ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fit tighail qaum. Janganlah kamu lemah saat kamu berperang mengejar musuh. Intakunu ta'lamuna, jika kamu merasa sakit, capek, lelah saat mengejarnya, saat melawannya, fa innahum
ya'lamuna, maka sesungguhnya sama, musuh pun lelah menghadapi kita. Yang membedakan tarjuna minallah, yang membedakan kita punya kekuatan iman, punya kekuatan i'tiqad, punya kebulatan tekad untuk membela agama dan membela negara. Sementara mala yarjun, sementara mereka tidak. Mereka ingin menguasai dengan nafsunya. Mereka ingin memenangkan dengan ilmunya, tapi tidak mempertimbangkan akhlak, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Itu saya menangkap dari sambutan beliau di Tegal Delimo. Maka para santri nanti mudah-mudahan beliau bersedia. Waktunya memang tidak bisa lama beliau, karena jam 4 harus sudah berangkat ke Surabaya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pertama, mohon Pak Jenderal, FKPPI dan juga para santri dibekali tentang kepemimpinan agar memiliki jiwa sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, kadang-kadang kita masih alergi dalam politik, Jenderal. Tidak mengenal itu partai politik dan bedanya dengan politik kebangsaan. Sehingga kalau disebut ketua partai politik, kita sudah alergi, jangan dekat-dekat politik. Karena di tengah-tengah kita ini ada yang ketua partai gelora, nah, ada yang Nasdem. Nah, ini bagaimana merumuskannya? Karena seorang jenderal yang pernah menjadi pemimpin teritorial di seluruh Jawa Timur, yaitu Pangdam 5 Brawijaya, tentu mengenal dengan baik dan bagus bagaimana politik itu berjalan di Jawa Timur. Apalagi sekarang beliau perannya bukan hanya di Jawa Timur, tapi menjadi tokoh nasional yang membantu Presiden Bapak kita, yaitu Prabowo. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu ragu, janganlah kamu bimbang. Sesungguhnya kita ini punya potensi yang sangat tinggi yang mereka tidak dimiliki orang lain. Maka ada satu yang menarik program Bapak Prabowo, yaitu program makan bergizi. Akhirnya saya lihat di Al-Quran, Pak Jenderal. Di Al-Quran itu ada surat Quraisy, itu hanya surat masalah makan. Li ilafi Quraisy ilafim rihlatas sitai was sayif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada dua, yaitu makan dan aman. Kebiasaan dan karakter orang Quraisy yang suka dalam perjalanan pindah-pindah tempat dan suka berdagang membuat dia sangat patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyadari bahwa Allah yang memberi makan. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah yang menghilangkan rasa takut, merasa aman, dan hilangnya rasa takut. Hanya diberi dua oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan dan aman. Kita kadang-kadang pingin punya rumah besar, kita pingin punya mobil mewah, pingin punya sawah yang luas. Kita lupa bahwa keinginan-keinginan itu tidak berisiko apa-apa. Kalau kita nggak punya rumah, nggak akan berisiko terhadap nyawa kita. Nggak punya sawah, nggak akan berisiko kepada kematian kita. Tapi kalau kita nggak makan, itu akan berisiko terhadap
jiwa, dan kesehatan kita. Maka yang paling dasar yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya yaitu makan aman, dan ini dilaksanakan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo. Yang terakhir, para santri, mari kita belajar dari seorang jenderal. Jenderal itu adalah karir puncak tertinggi dan pendidikan yang paling berat, yang paling sulit dalam latihan, dalam ujian. Tidak hanya terpelajar, tidak hanya terdidik, tidak hanya terlatih, tidak hanya teruji, tapi terarah dan kemudian terjaga adalah militer, kepemimpinan militer. Beliau seorang jenderal melalui pendidikan yang cukup keras, kebiasaan menghadapi taruhan bukan hanya harta, tapi taruhannya adalah nyawa. Maka presiden kita kemarin menyatakan baju yang dipakai oleh kita ini, apalagi jenderal, kata Pak Presiden, itu harus berani bertaruh. Jangankan hanya jabatan, nyawa pun kita serahkan kepada negara. Mari kita sambut sambutan dari Bapak Jenderal Wisnu Setio Prastio Budi untuk memberikan arahan, termasuk kemudian memberikan masukan pendidikan kepada kita agar kita menjadi kader-kader bangsa yang baik, terutama para santri. Saya kira itu Pak Jenderal, mohon kesediaannya karena waktunya sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan R. Wisnu Prasetyo Budi selaku Pangdam 5 Brawijaya 2019-2022. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan pendiri Pondok Pesantren Atiqrah Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi beserta segenap sivitas pondok, terkhusus para santri santriwati. Yang saya hormati alim ulama, para kiai yang hadir. Yang saya hormati dari FKPPI dan bapak-bapak yang hadir, mohon maaf saya belum kenal satu persatu, tapi yang jelas sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehingga pada sore ini bisa bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhoi dan merupakan majelis ilmu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di ilmu itu ada hadis mengatakan, kalau kau inginkan dunia, maka kuasai ilmu. Kalau kau ingin akhirat, kuasai ilmu. Kau ingin dunia dan akhirat, maka kuasai ilmu. Itu salah satu hadisnya mengatakan demikian. Ini memang semua serba kebetulan. Saya ke Banyuwangi juga karena mewakili, kemudian ketemu Pak Wahyudi juga. Tetapi waktunya memang sangat terbatas. Ya. Kalau berbicara masalah ilmu itu, kalau dibilang ilmu Allah itu lautan ini dijadikan tinta itu tidak cukup. Nah, jadi bagiannya yang mana ini masalah kepemimpinan. Dan saya sendiri sudah semenjak pensiun tahun 2002 itu sudah jarang saya berbicara dalam forum. Terakhir saya memberikan kepemimpinan itu di Universitas Malang. Ini tadi juga di Dadak saya sampaikan di forum bahwa saya paling takut itu berbicara di depan pejuang, para veteran, dan di depan para ulama. Itu paling takut saya. Berbicara masalah pengalaman, gak ada apa-apanya kita sama para veteran ini.
veteran itu berjuang perang nggak digaji, nggak dikasih pangkat seperti saya. Jadi saya sebenarnya tidak ada keberanian. Apalagi di depan para ulama, para kiai. Ilmu agama saya sangat dangkal. Tapi karena saya dibawa ke dalam sama Pak Kiai Haji Suyuti, dipesankan untuk memberikan sesuatu kepada alumni, ya akhirnya saya beranikan. Yang tanggung jawab ya Pak Yai, sudah diizinkan kok. Tapi kalau saya sendiri lebih baik saya mendengar, ya. Termasuk di sini juga demikian. Tetapi ini juga perintah dari Pak ini, saya akan coba, ya. Waktunya tidak banyak, jadi mungkin tidak sistematis, ya, tidak sistematis. Tapi mungkin pointer-pointer harapan ini khusus terhadap para santri-santriwati untuk bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Jadi begini, dulu era tahun 70, 80 itu kita itu masih sering mendengar Indonesia ini macan Asia. Dengan kebesarannya negara Indonesia itu. Pak Karno itu bisa membuat konferensi Asia Afrika. Padahal negara baru merdeka tahun 50-an yang sekarang terus disampaikan diperingati. Zaman era Pak Presiden Soeharto juga demikian, macan Asia dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan ekonominya pada waktu itu. Begitu masuk tahun 98, macan Asia itu sudah tidak pernah lagi kita dengar. Apalagi mungkin generasi-generasi yang muda. Pernah dengar? Macan Asia pernah dengar? Pernah? Kapan itu? Ya, macan Asia. Nah, geliat itu mulai sudah ada tanda-tanda. Mulai dicanangkannya hilirisasi. Ya, jadi Indonesia tidak mau jual mentah. Kalau mau jual matang. Kalau kamu mau datang di Indonesia bikin pabrik. Sehingga hasil dari hilirisasi itu berlipat-lipat. Ada yang sampai 600 lipat. Nah kalau mereka datang di sini buka pabrik berarti bisa menyerap tenaga kerja. Ini suatu ide terobosan yang menunjukkan keberanian. Dan ini tidak serta-merta diterima. Dari dalam negeri orang-orang yang kepentingannya terganggu, dia juga berusaha untuk menggagalkan hilirisasi itu. Apalagi negara-negara barat. Upaya-upaya untuk menggagalkan itu ada. Nah di era kepemimpinan sekarang ini, kalau orang mau hebat, mau kuat, harus punya uang. Tidak bisa ditawar barang. Ekonomi menjadi suatu tolak ukurnya. Ya. Mau pengen apapun pakai duit. Makanya kelanjutannya Presiden kita Pak Prabowo ini mencanangkan swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Dan yang selalu disampaikan bahwa Indonesia itu kaya betul. Kaya luar biasa Indonesia ini, ya. Bangsa Belanda, bangsa Portugis itu datang ke sini ngambil kekayaan Indonesia, bukan orang Indonesia yang ke sana. Itu loh besarnya kekayaan. Ya. Saya sudah 2 kali rapat bersama Pak Presiden. Apa buktinya rapat dengan Pak Presiden? Kalau rapat itu mesti dapat buku ini loh. Kalau di sana itu, karena tidak boleh bawa handphone, ini sudah disiapin. Nah, ini bukunya ini. Simpen itu. Ya. Selalu beliau mengatakan bahwa bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia itu. Jadi beliau yang ada yang dipikirkan itu bagaimana membantu rakyat. Ya. Wujudnya bagaimana? Enggak muluk-muluk beliau itu. Ada dengan makan bergizi. Sekarang sedang menyiapkan rumah gratis. Ya. Target berapa? 3 juta kalau tidak salah. Itu untuk rakyat. Ya. Tetapi dalam perjalanannya karena ini barang baru pasti ada kekurangan sana, ada kekurangan sini. Bagi orang-orang yang nggak suka itu seneng melihat ketidakberhasilan itu seneng. Wah di medsos itu, wah susu diganti kelor, wah ribut lagi. Lah kalau orang yang nggak suka, mau diomongnya apa? Ya nggak suka. Ya. Tetapi yakin bahwa Presiden mempunyai keinginan baik untuk meningkatkan kualitas, ya.
Karena muaranya nanti adalah sumber daya manusia yang hebat, yang kuat. Singapura itu tidak punya sumber yang berlimpah, tapi dia punya sumber daya manusia yang lumayan, yang luar biasa. Nggak punya air, bisa jual air. Singapura itu. Saya banyak agak paham. Saya pernah 3 bulan tinggal di Singapura, di Officer Cadet School, di akademi militernya Singapura. Tidak punya apa, tapi dengan kemampuan sumber daya manusia. Ya. Oleh karenanya, di lembaga pendidikan ini, disinilah tempatnya. Karena ini pondok pesantren ini kelanjutan dari perjuangan para ulama, para santri di dalam rangka merebut mempertahankan kemerdekaan ini. Sampai ada resolusi itu, resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari menghadapi pasukan sekutu itu. Ya. Nah sekarang ini mengisi warisan ini. Negara ini warisannya para alim ulama itu. Makanya para santri paloma di sini terima warisan itu, estafet itu lanjutkan. Menjadi kita kembali menggaung sebagai macan Asia. Nah, yang dikelola apa? Jadi manusia itu punya potensi, ya. Ini sudah adzan ini gimana ini? Lanjut, tidak apa-apa. Karena waktu ya. Ini biasanya kalau kita ada adzan berhenti ini. Tidak apa-apa, ya. Mohon maaf, karena ngejar waktu. Jadi kecerdasan itu yang ada dalam potensi manusia ini kecerdasan otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Ya, jadi ini harus dibentuk. Ya, baik secara program, secara terprogram, terdidik di seperti sini yang disampaikan tadi, melalui membaca, transfer ilmu supaya mempunyai kecerdasan intelektual. Kemudian otak kanannya kecerdasan emosional dan otak tengah adalah kecerdasan spiritual. Di Indonesia ini banyak, tidak kurang orang pintar, ya, tapi kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritualnya itu yang perlu kita pertanyakan. Pinter, tapi pelaku korupsi itu yang sampai triliunan ini, bukan ribu, triliun, itu bukan orang biasa, itu orang pinter itu. Kalau dites itu masuk. Tapi tidak memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Makanya saya sampaikan di dalam forum, di lembaga pendidikan diberilah porsi yang memadai bagaimana mendidik siswa ini, baik secara program maupun secara dirangsang untuk mereka mengetahui bagaimana kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritualnya. Ya. Dan ini di dalam Quran sudah pernah disampaikan juga. Setelah perang Badar itu bukan berarti tidak ada perang lagi, perang melawan hawa nafsu sebetulnya di Quran sudah ada, di sejarah-sejarah Islam itu sudah ada. Cuman yang mampu meramu ini justru orang Barat itu, otak kanan, otak kiri, otak tengah itu ada semua. Nah ini menurut saya ini kurang mendapat porsi. Bagaimana cara supaya orang ini punya kecerdasan emosi? Dengan latihan. Agama itu sudah memberikan, puasa itu juga untuk latihan kecerdasan emosional. Lapar, gak boleh makan. Tapi begitu puasanya selesai, balik mana? Nah, di mana ini putusnya ini? Berarti memang harus ada pendidik yang memang concern mengawasi bagaimana anak-anak ini juga mempunyai suatu kecerdasan emosional. Yang bersangkutan juga diajak, dirangsang supaya dia mengerti. Kalau kita itu sering ngamuk menghadapi yang nggak enak, wah, itu menunjukkan bahwa kecerdasan emosionalnya rendah. Ini sengaja saya akan menekankan kepada dua hal ini karena dasar. Harus selesai dengan potensi yang ada diri ini, baru bisa membenahi ini. Nah kalau semua generasi muda itu sudah itunya firm, selesai dengan urusannya, maka dia akan menjadi petarung-petarung. Akan menjadi pelaksana. Konsep itu presiden itu bagus, ya. Konsep strategi bagus, tapi kalau pelaksana di depan tidak bagus, tidak akan bisa.
Penentu adalah yang di depan. Ya. Jadi pelaksana-pelaksana di depan harus memiliki yang pertama kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Ada temannya yang nggak pas, dia bisa menerima. Hubungannya ada di harmonis, ini termasuk kesadaran. Tapi kalau kita lihat itu, ada di sekolah ada bully, membuli. Coba bagaimana itu? Ada guru dianiaya murid. Loh, ini gimana nih? Ini nggak bisa dianggap sepele. Harus digali, pasti ada unsur itu tadi. Kesadaran spiritual. Ya gampangannya orang itu takut, mau berbuat jala takut, mau berbuat tidak bagus takut. Hati manusia itu kan dibekali sama Allah itu, putih semua. Ya contoh mohon maaf ini bagi perokok. Dulu waktu lahir itu mana ada orang lahir langsung merokok ada? Nggak ada. Ya kan? Tapi ada orang yang bisa menahan. Saya tidak berbicara itu baik, enggak. Tapi seperti contoh yang gampang itu untuk kecerdasan emosi itu begitu. Tidak ada ceritanya begitu lahir langsung bayu rokok, tidak ada. Ya, gimana dia nak? Forum rame, ada apa? Ngerokok. Tidak bisa menahan dirinya. Apa bisa berhenti? Bisa. Alhamdulillah Pak, saya itu perokok berat. Ya, saya perokok berat. Sampai pernah itu saya ngerokok jambu. Jambu kering itu saya rokok sama kertas. Waktu saya operasi di tim-tim. Tapi sekarang berhenti. Apa? Kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Ya. Lah monggo. Ya. Ini juga harus ada bimbingan. Nah kalau belum ada dirumuskan. Daripada nanti melahirkan orang-orang pinter tapi ketahanan emosi ini kecerdasannya lemah, spiritualnya lemah. Kalau spiritual oke lah, di sini pasti itu. Tapi yang dimaksud adalah kecerdasan. Gampangannya apa? Kalau orang berbuat salah takut dosa itu sudah nggak usah banyak-banyak. Bukan bablas saja. Nah, nanti kalau semua ini pondok pesantren, sekolah-sekolah semua dia menciptakan 3 unsur yang ada dalam potensi diri, insya Allah macan nasi akan mengaum dan tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Ya, ini memang harusnya banyak ini, waktunya harus banyak ini. Baca kepemimpinan apa? Ini kan semua perenungan. Ya, ini perenungan. Nah, kemudian ditambah dengan teknologi yang bersumber dari teknologi. Nggak boleh diem. Dulu kita waktu zaman saya masih sekolah itu mesin tik dicetek F itu metune G dulu itu krek. Sekarang udah komputer udah 4.0 bahkan sekarang itu masuk 6.0. Nah, kita juga tidak boleh ketinggalan. Bagaimana kita ya? Dengan teknologi ini orang kan mempermudah, membuat orang kreatif. Tetapi kalau teknologi nggak diimbangi dengan yang awal tadi, yang kecerdasan dan emosi dibikin rusak. Judi online, teknologi, kan nggak punya kesadaran, nggak punya nggak punya ini. Bahkan ada itu di video itu, pernah mungkin lihat ya video itu, ibu-ibu pakai ini. Judi online itu nggak apa-apa, nyatanya saya bisa umroh sekian, habis itu secara keseluruhan orangnya gini. Ternyata apa? Konslet. Itu. Ya, jadi memang basicnya di sini tadi, potensi yang ada diri harus selesai dulu. Dan yang terakhir dari nilai-nilai sejarah bangsa itu. Jadi pondok pesantren pegang bahwa para kiai, para ulama, para santri itu di garda terdepan waktu merebut Belanda, mengatasi persoalan dalam negeri. Ya, pemasaran dalam negeri kan banyak itu. Ada PRRI, ada kartu, ada segala macam itu. Ambil. Dan sekarang juga saatnya pondok pesantren juga akan ambil garda terdepan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional itu janji negara itu. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Itu
Janji negara kepada rakyat itu. Yang wujudkan siapa? Ya kita, pelaksananya kita, warga negara ini. Makanya mari kita sama-sama membekali diri. Ya. Semua saja. Saya masih berkepentingan. Bagaimana evaluasi emosi saya, bagaimana spiritual saya. Kalau kita sudah tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa mengetahui, ya pasti nanti akan ada masalah di dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya bagi para santri ini, ambil bekali diri untuk satu, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya, dan kecerdasan spiritual, ya. Otak kanan, otak kiri, otak kena, dilengkapi ilmu pengetahuan dan cinta terhadap negaranya, mencintai bangsa dan negaranya, ya. Sehingga akan mempermudah semua urusan. Tadi saya dengar itu ceramah dari Pak Yai tadi kan. Jadi kalau pemimpin itu mempersulit rakyatnya, hambanya, itu didoain sama Nabi itu, bahwa nanti pemimpin ini juga harus dibikin sulit, dibikin repot hidupnya. Nggih, ngerti nggih? Ah, seperti itu. Jadi saya juga update, saya catat ilmu. Saya rasa itu karena mengingat waktu sekali lagi tidak bisa ini. Satu aja Pak Jenderal. Nggih. Saya akan tayangkan ini, harus dijawab sama Jenderal ini. Apa itu? Pak Jenderal, ini tadi saya ngevideo Jenderal saat ada pidato, Jenderal menulis pidato Kiai. Ini resepnya gimana? Sudah Jenderal lah itu Pak Jenderal. Nah, Jenderal lagi nulis. Nah, jadi Jenderal itu ketika ada yang pidato, ambil buku nulis. Yang penting-penting ditulis. Itu Jenderal ya. Jenderal ya, bukan santri ya. Nah, ini resepnya gimana kok Jenderal masih nulis, ada orang haus ilmunya gimana itu? Kalau dalam Al-Quran harisun alaikum itu keinginan untuk menguasai ilmu Jenderal. Ini sengaja Jenderal saya tulis, saya tayangkan. Coba tepuk tangan untuk beliau. Enggak, kita ini kan selalu berinteraksi, ya toh? Kemudian katanya orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat, ya. Nah, itu ada beberapa yang menurut saya itu bisa nanti kalau orang tanya untuk kita bisa memberi nasihat. Salah satunya ini beliau menulis begini, orang bersaudara itu pasti tolong menolong. Jadi kalau orang bersaudara itu pasti akan tolong menolong. Kalau bukan tolong menolong berarti bukan bersaudara. Jadi kalau nanti ada orang itu kita akan memberi nasihat bahwa kalau kau bersaudara, kalau ada kesulitan kau pasti akan tolong menolong. Sesama anak bangsa kamu tolong menolong. Dari siapa? Mesti Pak Kiai mesti dasarnya juga ada bahasa Arabnya. Ya. Bukan dari saya penyambung saja biar nggak putus. Siapa tahu ini ilmu jariah. Kan dapat bonus terus ini. Ini diamal kan bonus ini. Nah, iya. Mana ada orang nggak mau masuk surga? Ayo, kecuali ada salah satu santri itu. Siapa mau masuk surga? Nggak mau angkat tangan. Siapa mau masuk surga? Nggak mau. Kamu kok nggak mau? Kenapa nggak masuk surga? Nanti kalau masuk surga ketemu Pak Yai disuruh mijiti lagi ya. Ternyata waktu ini suruh mijiti. Yang kedua, santri nulis enggak ini? Saling bekerja sama. Ya toh? Saling bekerja sama, saling menguatkan. Jadi tidak saling mencemooh, tidak saling, kalau dalam suatu persaudaraan nggak ada menjelek-menjelekan, saling menguatkan. Ya? Nah, kuncinya ini, kunci untuk supaya sukses, sabar, syukur, ikhlas, bersungguh-sungguh. Nah, nanti monggo dijabarkan, ini jabarnya semua dari ajaran agama. Ya saya dapat ilmu. Kita butuh. Ilmu ini Allah ini luas, jangan merasa pintar, enggak. Semakin ilmu itu digali, semakin dalam, semakin kita merasa tidak punya ilmu. Itu yang dialami. Ya, jadi jangan puas. Jangan puas. Jangan puas. Semakin kita merasa kita sudah pintar, bahwa disitulah menunjukkan bahwa Anda itu sebetulnya banyak kekurangannya. Tapi kalau orang pintar selalu mengatakan masih kurang, kan itu tadi. Semakin digali, semakin dalam ilmu. Masya Allah. Itu Pak, cukup ya?
Satu lagi Dan. Iya. Itu R-nya apa itu? R-nya. Belum diterjemahkan itu R-nya. Jadi itu kan feodal itu. Karena orang tua ngasih Raden. Tapi ya sama aja lah, sekarang itu mau Raden nggak pinter, nggak punya, ya sudah lah, nggak usah. Tapi karena saya menghargai orang tua ya. Tapi apa itu Raden? Apa Raden itu? Itu turunan raja. Turunan raja. Tapi ya nggak tahu keberapa. Tapi itu juga membawa kita kalau sudah dikasih nama itu kan doa. Jadi saya dalam bertingkah laku ya harus menyesuaikan. Wah, pensiunan jenderal, Raden mana kok pelongo kok dulu. Wah, kacau iki. Itu Pak. Nggih. Luar biasa Jenderal. Saya rasa sudah itu- Raden, Jenderal, ada orang ceramah masih mau menulis, itu luar biasa. Pendidikan luar biasa untuk para santri. Tepuk tangan sekali lagi yang keras untuk Jenderal. Enggak, jadi gini Pak, mohon maaf ya. Jadi kalau ada orang mengatakan negara ini tidak sedang baik-baik, itu benar. Itu betul. Tapi ayo kita semua bercermin. Apakah kita bagian dari yang tidak baik-baik itu? Tidak bisa hanya menyalahkan. Semua mengambil bagian kesalahan. Jadi kalau ada apa-apa, salah saya di mana? Bukan terus mencari kambing hitam. Tidak akan selesai urusan bangsa ini. Nggak akan pernah selesai. Mungkin itu Pak Yai, kalau ada kesempatan lain, misalnya saya senang, ya. Saya juga sekolah kan gratis. Saya ini sekolah gratis, makanya apa yang saya dapat kalau memang bisa saya sampaikan, terutama kepemimpinan, leadership, ya, nggak usah bayar kalau saya itu, karena saya mengejar itu tadi. Kalau setingkat saya ini kan sudah amalan aja, ibadah sudah. Pesan untuk FKPPI Dan. Pesan untuk FKPPI. FKPI. 1 menit Dan. Jadi SKPP itu saya tahu, saya waktu dan Rindam itu yang melatih GM itu saya. Kepemimpinan itu. Cuman memang perlu kita berdialog secara khusus. Bagaimana sih menyikapi? Kadang mengatakan ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Tapi jabarannya orang itu kepi. Makanya saya kan juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasihat FKPPI. Saya dilantik di Surabaya, tapi saya tidak pernah aktif karena ada sesuatu yang tidak sama dengan saya. Saya pengen FKPPI itu gudang, dikasih ilmu yang mumpuni, ditarik minta sana, ada di mana-mana. Itu jabarannya sebetulnya. Bukan begitu temannya di sana loh, ini berarti bukan. Muara dari kita itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja sebetulnya. Tapi kalau kita satu di situ nggak berkembang. Tapi orang minta kita ini mesti mampu, punya kemampuan, punya potensi, punya kelebihan. Itu. Ya nanti kita cari forum tersendiri, kita bagaimana. Ya. Untuk bangsa dan negara tidak ada lain. Itu yang diajarkan Pak Prabowo itu, kalau rapat sama siapapun, kalau kamu tidak patriot, tidak nasionalis, keluar dari ruangan ini. Pak Prabowo begitu. Ya, jadi memang seperti itu. Nanti silakan lah Pak, kalau ada waktu kita share lah Pak ya. Mumpung kita masih diberi oleh Allah untuk bisa berbuat untuk kebaikan negara ini. Saya rasa itu, mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah, karena sekali lagi saya dikejar-kejar waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Jenderal Raden Wisnu Prasetyo Budi. Terima kasih Bapak Jenderal. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan berharap bahwa kehadiran Bapak bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kami semua.